Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Dari Wahab dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Inggris dengan akhiran 034. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pelecehan Seksual Tidak Mengenal Usia. Sebenarnya apa sih definisi dari pelecehan seksual itu? Yaitu suatu sikap yang melibatkan korban melawan hukum atau norma sosial akibat tindakan dari orang lain yang hanya untuk kesenangan seksualnya sendiri. Nah, kita sebagai pelaku maupun korban harus sadar betapa pentingnya juga kejadian pelecehan seksual itu harus bisa dicegah dengan memilih lingkaran pergaulan yang sehat dan diadakannya kegiatan penyuluhan pendidikan seks yang diselenggarakan secara rutin agar masyarakat lebih waspada terhadap pelecehan seksual dan sebagai pelaku bisa lebih mengontrol diri. Bentuk-bentuk pelecehan seksual itu ada dua, secara fisik dan non-fisik. Secara fisik misalnya menyentuh area intim dan membuat korban dipaksa untuk menyentuh area intim si pelaku. Sedangkan secara non-fisik berupa menunjukkan hal yang bersifat pornografi dan menunjukkan alat kelamin. Selain ada bentuk-bentuk, juga ada jenis pelecehan seksual, yaitu seperti lelucon seks, di mana setiap orang membuat lelucon seperti tindakan menggoda yang mengarah ke organ intim dan menimbulkan tidak nyaman bagi korban. Yang kedua, menempelkan anggota tubuh dengan sengaja. Biasanya terjadi di angkutan umum. Kayak seorang pelaku ini mengambil kesempatan dengan sengaja menempelkan tubuh ke orang lain dengan alasan angkutan umum ini penuh dan sesak. Yang ketiga, ada godaan verbal. Tindakan ini biasanya terjadi secara terang-terangan, seperti ajakan untuk melakukan hubungan seks dengan memuji bagian tubuh tertentu, dan semua itu mengarah ke aktivitas seksual. Jika korban telah dilecehkan, maka ada juga tanda sikap dari pelecehan seksual, seperti dia mengalami mimpi buruk hingga tidurnya bisa terganggu, perubahan perilaku seperti menggunakan mainan atau benda sebagai rangsangan seksual, terus yang sebelumnya dia aktif menjadi sangat tertutup dan pendiam, sering melamun dan menyendiri, hingga pernah bisa mencoba untuk bunuh diri. Kita sebagai orang terdekat sebaiknya kita menemui korban dan mencoba untuk membuat dia cerita apa yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya tanda-tanda ini mungkin muncul ketika dia mengalami hal lain dalam hidupnya, seperti menghadapi masalah perceraian orang tuanya, berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal, atau hanya memiliki masalah dengan temannya. Tapi tidak ada salahnya kok untuk kita terus mencari informasi tentang korban dan buatlah dia mau menceritakan apa yang dirasakan saat itu. Nah, selain tanda-tanda tersebut, penting juga untuk memperhatikan beberapa tanda fisik dari pelecehan seksual ini. Biasanya tanda-tanda fisik ini bisa terlihat saat pelecehan ini sudah cukup parah, ada kemungkinan sudah dilakukan sejak lama, sehingga meninggalkan bekas di tubuh korban itu, seperti terjadinya pendarahan atau keluarnya cairan dari kemaluan, anus, atau mulutnya, terus merasa sakit dan yang berulang-ulang setiap ingin buang air kecil atau besar. Ada juga memar di bagian tubuh yang tidak biasa tanpa alasan jelas. Yang terakhir, kesulitan berjalan ataupun duduk ketika ingin beraktivitas. Kita harus tahu juga apa sih dampaknya dari pelecehan seksual ini kalau sudah terjadi.
Dampaknya bisa berupa jangka panjang atau bisa jangka pendek ya. Tapi diantaranya seperti depresi. Nah, depresi ini nih menyebabkan seorang menjadi kurangnya berempati, mengasingkan diri, dan mudah marah, emosinya itu nggak terkontrol. Yang kedua ada disosiasi. Ini menyebabkan hilangnya sebagian ingatan dan memiliki identitas baru, bahkan kepribadian pun ganda. Yang ketiga, gangguan makan. Ada emang beberapa korban yang bisa menghilangkan traumanya dengan makan untuk mendapatkan kembali atas tubuh dan keseimbangan emosionalnya mereka. Memang dampak pelecehan seksual ini nggak mudah buat dikelola, tapi dengan bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitarnya seperti sahabat atau orang tua si korban, nantinya itu korban akan merasa lebih baik dan dampaknya akan hilang secara perlahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.